Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Aulia Rahma dan CP129. Di video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai navigasi Odoo. Nah, navigasi Odoo ini mengacu pada cara pengguna berinteraksi dengan antarmuka pengguna Odoo untuk mengakses dan menggunakan berbagai fitur, modul, dan fungsionalitas yang disediakan oleh platform Odoo. Odoo menyediakan antarmuka yang terstruktur dan terorganisir dengan baik untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berikut ini beberapa navigasi Odoo yang akan aku bahas pada video kali ini. Yang pertama ada database, yang kedua view chart, yang ketiga active the developer mode, yang keempat view metadata, yang kelima search view, yang keenam filter, yang ketujuh group by, yang kedelapan data format dan separator. Next, yang pertama ada database. Database digunakan untuk menyimpan dan mengelola semua data pada aplikasi Odoo. Oke teman-teman, di pembahasan kali ini aku ingin bahas mengenai pembuatan database baru. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke aplikasi Odoo-nya atau melalui localhost 169. Nah, akan berubah tampilan awal Odoo seperti ini. Lalu kita klik manage database. Nah, lalu kita klik create database. Oh ya teman-teman, sebelum kita melakukan create database, kita pastikan dulu untuk menyeting atau membuat new master password ya teman-teman, karena pengalaman dari percobaan sebelumnya aku memasukkan atau membuat database baru menggunakan master password itu salah, makanya kita harus membuat atau mereset dari new master password. Caranya di sini kita masukkan master password yang lama, lalu di new master password kita masukkan yang baru. Tetapi jika dari teman-teman bisa melakukan set master password atau masukkan set master password yang lama dan tidak terjadi error, dilanjutkan saja, tidak apa-apa. Tapi jika terjadi error, maka coba untuk menyeting set master passwordnya dirubah untuk atau memperbarui dari set master password. Kita klik create master password. Di sini kita ketikkan master password yang baru, lalu kita isikan nama database-nya. Aku buat seperti ini, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, untuk phone number-nya juga masih sama, bersifat opsional, tidak aku isi. Lalu untuk language-nya itu English, untuk country-nya kita masukkan Indonesia. Lalu untuk demo datanya kita checklist, lalu continue. Baik teman-teman, karena tadi sempat terjadi loading yang sangat lama, maka kita langsung ke bagian seperti ini. Setelah kita berhasil membuat database baru, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih database mana yang akan kita gunakan seperti ini teman-teman. Nah, di sini aku mau mencoba database yang baru kita buat. Nah, oke, di sini kita masukkan passwordnya. Kalau kita coba login. Baik teman-teman, karena tadi juga sempat terjadi loading yang sangat lama, kita langsung masuk ke bagian seperti ini. Nah, setelah kita berhasil membuat database baru dan berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Berarti pembuatan database baru kita sudah berhasil. Yang kedua, ada view chart. View chart pada Odoo adalah salah satu jenis tampilan atau antarmuka yang digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik atau diagram. Tampilan ini memungkinkan pengguna Odoo untuk dengan cepat memahami dan menganalisis data bisnis mereka dengan cara yang lebih visual daripada tampilan tabel atau formulir. Teman-teman, pada bagian view chart kali ini aku mau mencoba dengan aplikasi Sales. Nah, di aplikasi Odoo sendiri aku sudah melakukan instalasi pada aplikasi Sales, dan di sini sudah ada keterangan install. Ya teman-teman, jika dari teman-teman belum mengaktifkan atau menginstal aplikasi yang digunakan, teman-teman semua bisa mengeklik aplikasi ini lalu menunggu proses loading atau proses dari Odoo itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke Sales. Di sini terdapat beberapa data mengenai quotation ya teman-teman. Nah, dan untuk feature-nya sendiri ada di sebelah sini. Yang pertama ada list. List ini tampilannya seperti ini. Nah, list ini menampilkan data dalam bentuk daftar. Lalu yang kedua ada Kanban.
Kanban adalah salah satu jenis tampilan yang digunakan untuk mengorganisasi dan memvisualisasikan data dalam bentuk kartu atau papan Kanban. Kolom-kolom ini sering mewakili status atau tahapan dalam proses bisnis. Nah, di sini bisa terlihat jelas bahwa ada tahapan dalam proses bisnis ya teman-teman. Di sini ada sales order, ada quotation send, ada quotation, lalu selanjutnya kalender. Nah, pada tampilan kalender ini tentunya menampilkan atau mengorganisasikan dan memvisualisasikan data dalam format kalender. Selanjutnya, pivot. Dalam pivot menyajikan data dalam bentuk ringkasan yang dapat dengan cepat memberikan wawasan tentang pola dan tren dengan data. Selanjutnya ada grafik. Nah, di grafik ini sendiri menggambarkan data dalam bentuk grafik batang ya teman-teman. Di sini bisa terlihat dengan jelas seperti kemudian furniture, lumber ends, ready mart, the company jual list, dan terakhir ada activity. Activity ini sendiri adalah salah satu jenis tampilan yang digunakan untuk melihat dan mengelola aktivitas yang terkait dengan catatan atau entitas tertentu dalam sistem umum. Yang ketiga, ada Active the Developer Mode. Active Developer Mode pada Odoo adalah mode khusus yang memungkinkan pengembang dan administrator sistem untuk mengakses alat-alat dan fitur-fitur yang berguna dalam mengembangkan, menguji, dan menyesuaikan aplikasi atau modul Odoo. Developer Mode memberikan kontrol lebih besar atas lingkungan Odoo dan memungkinkan akses ke alat-alat debugging dan konfigurasi yang tidak tersedia dalam mode pengguna biasa. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengaktifkan developer mode. Yang pertama kita masuk ke menu setting. Nah, untuk mengaktifkan developer mode itu sendiri ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama kita di search ini bisa mengaktifkan developer. Nah, di sini di developer tools ini kalian bisa klik activate the developer mode. Lalu selanjutnya ada cara cepat, yaitu cara yang kedua, yaitu dengan mengklikkan di sini ya teman-teman tanda tanya debug sama dengan 1. Ini kita enter. Oke. Dan untuk cara yang ketiga bisa menggunakan instalasi add-ons. Nah, gimana sih tanda jika developer mode itu sudah aktif? Nah, di sini sudah ada tanda kumbangnya. Oke, jika sudah terdapat tanda kumbangnya berarti mengaktifkan developer mode itu sendiri sudah berhasil. Yang keempat, ada view metadata. View metadata memberikan detail tentang bagaimana suatu tampilan atau antar muka pengguna tertentu dalam Odoo harus ditampilkan, diatur, dan dioperasikan. Hal ini adalah komponen penting dalam pengembangan dan konfigurasi Odoo. Oke, next kita masuk ke view metadata. Nah, di sini aku mencoba dengan membuka aplikasi Sales. Oke. Cara untuk mengaktifkan fitur ini kita beri contoh pada Sales di quotation ya teman-teman. Oke, kita di sini pilih salah satu data. Misalnya ini. Oke. Lalu kita klik icon kembang, lalu kita pilih view metadata. Nah, maka secara otomatis akan ditambahkan view metadata pada suatu data yang telah kita pilih tadi. Di sini mulai dari ID sampai dengan let's modification date-nya. Yang kelima ada search view. Search view digunakan untuk melakukan pencarian data dalam modul Odoo. Tampilan ini biasanya berisi elemen-elemen yang memungkinkan pengguna untuk menyaring dan mencari data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu selanjutnya, navigasi Odoo yaitu search view. Nah, dengan search view itu sendiri, tampilannya ada di sini ya teman-teman. Misalnya, di sini kita mau mengeklikkan atau memilih data sesuai dengan kriteria kita. Misal kita mau menampilkan quotation dengan customer grooming. Oke. Nah, di sini akan muncul quotation
dari customer Gemini itu sendiri ya. Yang keenam, ada filter. Filter pada Odoo adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu dalam aplikasi atau modul Odoo. Filter sangat berguna dalam mencari, memantau, dan menganalisis data dengan lebih efektif. Selanjutnya ada filter. Filter pada Odoo itu terdapat pada bagian atas. Ini kita bisa klikkan. Nah, di sini kita juga bisa memilih tampilan apa sih di sales quotation ini yang ingin kita tampilkan secara detail misalnya. Misalnya kita di sini mau memfilter data yang hanya sales order saja. Nah, oke. Dan di sini akan muncul nih statusnya sales order semua. Yang ketujuh ada group by. Group by pada Odoo adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan data berdasarkan atribut atau kolom tertentu dalam tampilan daftar, list view, atau laporan. Dengan menggunakan group by, pengguna dapat mengorganisasi data secara hierarkis atau mengelompokkannya berdasarkan karakteristik yang relevan seperti kategori produk, karyawan, pelanggan, kota, atau atribut lainnya. Di group by ini juga hampir sama dengan filter, namun bedanya hanya pada kita mengkelompoknya sesuai dengan pengguna atau mengorganisasikan data secara hierarkis atau mengkelompokkannya berdasarkan karakteristik yang relevan seperti kategori produk, karyawan, pelanggan, dan sebagainya. Kita bisa klik. Nah, di sini bisa terlihat group by misalnya di salesperson, customer kah, atau order date-nya. Kita coba dengan klik customer. Oke, di sini akan muncul data dengan group by-nya dari customer. Misalnya di sini dari customer Deko Adit nih. Di sini ada dari customer Domenia Furniture ada 13, misalnya Deko 2, Lumber 1, Redima 2, seperti itu ya. Yang kedelapan ada date, format, dan separator. Dalam Odoo dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Hal ini memungkinkan pengguna Odoo untuk menampilkan tanggal dalam format yang sesuai dengan konvensi regional atau personal. Nah, kita masuk ke date, format, dan separator. Nah, di sini kita bisa mencoba dari satu file data. Nah, di sini kan bisa terlihat ya teman-teman untuk order date-nya itu masih seperti ini. Nah, biasanya kalau di Odoo itu sendiri kan pakainya Inggris ya, jadi kayak bulan, hari, dan tahun. Dan untuk jamnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa ubah nih menjadi hari, bulan, dan tahun. Nanti untuk format jamnya juga kita bisa ubah. Caranya dengan mengklik menu setting, lalu kita pilih translation, pilih language, lalu kita pilih Indonesia karena lebih mudah aja. Lalu kita klikkan aktif. Oke, ini sudah aktif dan di sini date formatnya sudah pas ya teman-teman untuk day, month, dan year. Dan untuk time formatnya kita juga bisa mengubahnya. Misal time formatnya kita ubah ke, kan biasanya ini ya, hours, minutes, sama. Misal kita mau ubah ke yang mana? Oke, kita jangan lupa simpan. Lalu kita aktif. Oke, langsung kita add. Lalu kita klik switch to Indonesia. Oke teman-teman, di sini sudah berubah ya, bahasanya juga sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita bisa coba cek di menu sales tadi. Oke, ini apakah format tanggal dan jamnya sudah berubah nih ya? Sudah berubah ya teman-teman, yang mulanya dari bulan, tanggal, tahun sekarang sudah menjadi hari, bulan, tahun. Dan untuk format jamnya juga sudah berubah seperti ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video navigasi Odoo ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.